Baiklah teman-teman, pertama-tama kita akan membahas tentang standar isi. Di sini saya akan menjelaskan subbab penjelasan standar isi. Permendikbud nomor 21 tahun 2006 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Yang pertama, standar isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, serta keterampilan. Yang kedua, standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada standar kompetensi lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan tingkat kompetensi dan kompetensi inti untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Pada tingkat pendidikan menengah, kelas 10 sampai dengan 12 SMA, MA, SMA ALB, paket C. Kompetensi inti pada sikap spiritual, deskripsi kompetensinya adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, sikap sosial. Deskripsi kompetensinya adalah menghayati dan mengamalkan perilaku, jujur, disiplin, santun, peduli, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Pengetahuan. Deskripsi yang dikembangkan adalah memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban teknik penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Keterampilan. Deskripsi menunjukkan keterampilan nalar, mengolah dan menyajikan secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah, serta mampu mengembangkan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Oke, yang selanjutnya tingkat kompetensi pada tingkat pendidikan menengah kelas 10 sampai kelas 12 pada mata pelajaran matematika. Kompetensinya yaitu menunjukkan sikap logis, kritis, analitis, kreatif, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, semangat belajar yang kontinu, pemikiran reflektif, dan ketertarikan pada matematika. Yang ketiga, memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika, serta sikap kritis yang terbentuk melalui pengalaman belajar. Kalau untuk ruang lingkup materinya, itu di kelompok kami menggunakan materi matriks. Untuk kompetensi-kompetensi yang selanjutnya bisa Anda semua lihat pada slide-slide berikutnya. Di situ sudah tertera jelas bagaimana kompetensi-kompetensi yang harus dilakukan dalam melakukan pembelajaran dalam sekolah menengah atas, khususnya untuk sekolah menengah atas, yaitu kelas 10 sampai kelas 12. Silakan dibaca dan dipahami. Oke, yang selanjutnya yaitu pemetaan SKKD SMA atau MA Kurikulum 2013. Selanjutnya, sebagaimana berdasarkan Permendikbud nomor 20 tahun 2016, standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Dan berdasarkan Permendikbud nomor 24 tahun 2016, bab 2 pasal 2, yaitu kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan
untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas, sedangkan kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing suatu pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Tujuan kurikulum mencangkup 4 kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Rumusan kompetensi sikap spiritual, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Rumusan kompetensi untuk sikap sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, maupun guru. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching, yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kurikulum dan kondisi peserta didik. Oke, yang selanjutnya kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi inti keterampilan pada kelas 10. Untuk kompetensi pengetahuan, yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah atau di sekolah. Untuk kompetensi bagian keterampilan, yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, SKL pada kelas 10. Untuk pengetahuan, memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian. Untuk yang keterampilan, memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret, sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Baiklah, selanjutnya yaitu kompetensi dasar pada kelas 10. Pada kelas 10 terbagi menjadi beberapa materi pembelajaran. Di antaranya yaitu pertama, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Untuk kompetensi dasar pengetahuan yaitu 3.1 menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Untuk kompetensi dasar keterampilan 4.1 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Materi pembelajaran kedua yaitu pertidaksamaan mutlak, pecahan, dan irasional. Kompetensi dasar keterampilan 3.2 menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Untuk kompetensi dasar keterampilan yaitu 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Materi pembelajaran ketiga yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Terdapat pengertian sistem persamaan linear 3 variabel dan penerapan sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk HD ketahuan 3.3 menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Dan KD keterampilan 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya materi pembelajaran yang keempat yaitu sistem pertidaksamaan 2 variabel, linear kuadrat dan kuadrat kuadrat. Untuk kompetensi dasar pengetahuan 3.4 menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan 2 variabel. Dan untuk kompetensi dasar keterampilan yaitu 4.4
menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel. Selanjutnya ada materi pembelajaran kelima, yaitu fungsi. Kompetensi dasar pengetahuan yaitu 3.5 menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya. Selain itu, terdapat kompetensi dasar 3.6 menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse serta sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Untuk kompetensi dasar keterampilan 4.5 yaitu menganalisa karakteristik masing-masing grafik, titik potong dengan sumbu, titik puncak, asimptot, dan perubahan grafik fungsinya akibat transformasi f kuadrat x 1/fx dan sebagainya. Selanjutnya yaitu 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse suatu fungsi. Materi pembelajaran selanjutnya yaitu trigonometri. Kompetensi dasar pengetahuan ada 3.7 yaitu menjelaskan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Untuk kompetensi dasar keterampilan yaitu 4.7 menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Lalu 3.8 menggeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. 4.8 menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan rasio trigonometri sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. 3.9 menjelaskan aturan sinus dan kosinus. 4.9 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. 3.10 menjelaskan fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran bantuan. 4.10 menganalisa perubahan grafik fungsi trigonometri akibat perubahan pada konstanta pada fungsi y sama dengan a sin b buka kurung x plus c tutup kurung ditambah d. Baiklah, selanjutnya pada kelas 11 kompetensi inti pengetahuan yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi keterampilan yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Standar kompetensi kelulusan pada kelas 11 yaitu pada pengetahuan adalah memiliki kemampuan memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan.
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Standar kompetensi lulusan pada bagian keterampilan yaitu memiliki kemampuan mengolah, menalar, dan mengaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Baiklah, selanjutnya kompetensi dasar pada kelas 11 yaitu yang pertama pada materi pembelajaran induksi matematika yang terbagi menjadi 3 yaitu metode pembuktian langsung dan tidak langsung, kontradiksi, dan induksi matematis. Kompetensi dasar pada pengetahuan yaitu 3.1 menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Sedangkan kompetensi dasar pada bagian keterampilannya yaitu 4.1 menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian. Materi pembelajaran kedua yaitu program linear 2 variabel. Yang pertama kompetensi dasar pengetahuan 3.2 menjelaskan program linear 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah konseptual. Dan untuk kompetensi dasar keterampilan adalah menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Selanjutnya materi pembelajaran yang ketiga yaitu matriks. Kompetensi dasar pengetahuan pada materi pembelajaran matriks ada 3. Yang pertama yaitu 3.3 menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah konseptual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpos. Kompetensi dasar keterampilannya yaitu 4.3 menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Selanjutnya 3.4 menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Untuk kompetensi dasar keterampilannya 4.4 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. 3.5 yaitu menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Dan KD keterampilannya yaitu 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks, transformasi geometri, translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Selanjutnya materi pembelajaran barisan dan deret. Untuk kompetensi dasar pengetahuannya adalah menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmetika dan geometri. Untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu menggunakan pola barisan aritmetika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah konseptual termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Dan materi pembelajaran selanjutnya yaitu limit fungsi aljabar. Kompetensi dasar pengetahuan yang ingin dicapai yaitu menjelaskan limit fungsi aljabar atau fungsi polinom dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya. Kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Materi pembelajaran selanjutnya yaitu turunan fungsi aljabar dengan
kompetensi dasar keterampilan yaitu 3.8, menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Kompetensi dasar keterampilan 4.8, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Selain itu, 3.9, menganalisis keberkaitanan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva. Dan kompetensi dasar keterampilannya yaitu 4.9, menggunakan turunan pertama fungsi untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva. Persamaan garis singgung dan garis normal kurva berkaitan dengan masalah konstektual. Dan materi pembelajaran terakhir pada kelas 11 yaitu integral tak tentu fungsi aljabar. Dengan kompetensi dasar pengetahuannya adalah mendeskripsikan integral tak tentu atau antiturunan fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi. Dan kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu atau antiturunan fungsi aljabar. Selanjutnya kelas 12 kompetensi inti 3, pengetahuan. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti keterampilan: mengolah, menalar, dan mengaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai keilmuannya. Selanjutnya, untuk materi pembelajaran geometri ruang, jarak antar titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang. Kompetensi dasarnya 3.1, mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik ke garis dan titik ke bidang. Kompetensi inti 4.1, menentukan jarak dalam ruang antar titik ke garis dan titik ke bidang. Materi pembelajaran statistika, penyajian data, ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data. 3.2, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan histogram. 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. 3.3, menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah konstektual. 4.3, menyelesaikan masalah konstektual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan yang meliputi aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Selanjutnya peluang kejadian majemuk meliputi Materi selanjutnya ialah mengembangkan indikator 4C untuk SMA kurikulum 2013. Indikator adalah acuan penilaian untuk menentukan apakah peserta didik telah berhasil menguasai kompetensi. Indikator kemampuan inovasi dan pembelajaran matematika menurut
P21 disebut dengan 4C, yaitu critical thinking atau berpikir kritis, communication atau komunikasi, collaboration atau kolaborasi, dan creativity atau kreativitas. Beberapa negara di dunia telah menggunakan 4C. Hidup dan bekerja di abad 21, menurut prediksi Kementerian Partnership, akan membutuhkan pengetahuan, keterampilan, hasil, standar, dan sistem pendukung yang belum pernah diberikan oleh sekolah. Oleh karena itu, tentunya pemerintah perlu menyelaraskan indikator 4C terhadap kurikulum 2013. Pengembangan indikator dikembangkan adalah indikator 4C yang diselaraskan dengan kurikulum 2013 pada mata pelajaran matematika kelas 10 semester 1. Proses pengembangan indikator 4C mengacu pada model pengembangan PLOM yang sudah dimodifikasi yang terdiri dari 4 fase, yaitu fase investigasi awal, fase desain, fase realisasi atau konstruksi, yang keempat fase tes, evaluasi, dan revisi. Kegiatan pengembangan yang dilakukan pada fase investigasi awal atau preliminary investigation terfokus pada analisis masalah internasional dan kurikulum yang digunakan oleh beberapa negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, khususnya yang menggunakan 4C sebagai latar belakang rumusan masalah penelitian. 2. Dalam fase desain, yang dikembangkan adalah indikator 4C yang diselaraskan dengan kurikulum 2013 pada mata pelajaran matematika kelas 10 semester 1, yaitu matrik, materi dan kompetensi dasar yang diambil mengikuti silabus kurikulum 2013 terbaru yang sudah direvisi. Pada materi matriks terdapat 2 KD. Setelah mengetahui materi apa saja yang akan diambil, selanjutnya menentukan indikator 4C yang terdiri dari 4 komponen yang akan dikembangkan. 3. Pada fase realisasi atau konstruksi, peneliti mulai mengembangkan indikator 4C yang diselaraskan dengan kurikulum 2013 pada mata pelajaran matematika SMA kelas 10 semester 1. Untuk melakukan fase yang selanjutnya, maka dibutuhkan lembar validasi untuk menilai masing-masing indikator yang telah dikembangkan. Lembar validasi ini sebagai pedoman penilaian yang menilai keterbacaan, kelayakan, dan kesesuaian produk yang dikembangkan, yaitu indikator 4C yang diselaraskan dengan kurikulum 2013. 4. Tujuan dari fase tes, evaluasi, dan revisi adalah untuk menghasilkan indikator 4C yang akan direvisi berdasarkan masukan dari para validator. Kegiatan pada tahap ini adalah penilaian atau validasi oleh validator yang diikuti oleh revisi, sehingga menghasilkan produk yang valid.